Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Yerdian Muharamah. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah dari salah satu cerita rakyat berasal dari daerah Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, yang berjudul Suak Air Mengubu. Penasaran bagaimana ceritanya? Saksikan cerita berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di negeri Rantau Baru, Pelalawan, Provinsi Riau, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Penghasilan mereka yang sangat kecil tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kadang makan, kadang tidak. Pakaian pun hanya yang melekat pada badanlah yang mereka miliki. Semakin hari kehidupan mereka semakin memprihatinkan. Pada suatu malam, si miskin bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu memberikan seutas tali kepadanya seraya berkata, "Besok pagi bawalah sampan besar ke sebuah suak yang tak jauh dari Sungai Sepunjung." Belum sempat si miskin menjawab kakek itu, tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Nah, si miskin pun terjaga dari tidurnya. Ia mengusap-usapkan matanya sebanyak 3 kali, seakan ia tak percaya yang barusan saja ia alami. Dia pun berpikir, Apa maksud si kakek menyuruh saya ke suak itu? tanya si miskin dalam hati. Karena hari masih gelap, si miskin pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, si miskin berangkat menuju suak seperti yang dikatakan si kakek dalam mimpinya semalam. Tak lupa pula dibawanya sebuah sampan besar. Sambil mengayuh sampan, hati kecilnya terus bertanya-tanya. Apakah ini petanda nasib buruk saya akan segera berakhir? Pikir-pikiran itu terus bergejolak dalam pikirannya. Tak terasa sampailah si miskin di tepi Sungai Sepunjung. Ia pun duduk di dalam sampannya sambil menunggu sesuatu yang dijanjikan si kakek itu. Sesekali ia bermain air dan bersiul menirukan bunyi burung yang berkicau di sekelilingnya. Wajahnya yang tertimpa cahaya matahari pagi terlihat cerah mengharap datangnya suatu keberuntungan. Tak lama kemudian, tiba-tiba si miskin dikejutkan oleh seutas tali yang muncul dari dalam suak. Tanpa pikir panjang pun, ia tarik tali tersebut sekuat-kuatnya. Nah, baru beberapa tarikan, sudah sampailah ia pada ujung tali itu. Si miskin tersentak kaget ketika ia melihat suatu benda yang berkilau-kilau ditimpa cahaya matahari. Pikirnya, Benar dugaanku, nasib burukku akan segera berakhir. gumam si miskin dengan senangnya. Ketika ia melihat di ujung tali itu terdapat rantai emas 3 kalung. Tengah si miskin menarik rantai itu, tiba-tiba dari atas pohon yang tak jauh dari tempat itu, terdengar picu seekor murai. "Potonglah cepat rantai itu, hal itu bagianmu." Namun si miskin tidak menghiraukan picauan murai itu. Ia semakin cepat menarik tali itu dengan harapan akan mendapat rantai emas yang lebih banyak lagi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia menarik tali itu terus. Tapi apa yang ditariknya itu semakin lama semakin terasa berat. Tiba-tiba muncul gelembung-gelembung air dari dalam sungai. Awalnya gelembung itu masih kecil-kecil, lama-kelamaan menjadi seperti gelombang. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam air. Tanpa disadarinya, tiba-tiba gelombang besar muncul seperti bono dan langsung menghampas sampan si miskin. Tak ayal lagi, si miskin pun terlempar keluar dari sampan dan jatuh ke dalam air. Bersamaan dengan itu, sampannya hanyut dan akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Dengan sekuat tenaga, si miskin berusaha berenang menuju tepi sungai untuk melawan arus gelombang air yang sangat besar itu. Ketika ia sudah sampai di tepi sungai, air sungai yang tadinya bergelombang kembali menjadi tenang seperti semula. Tapi gelembung air masih saja tampak di permukaan sungai itu.
Setelah selamat dari hempasan gelombang besar itu, si miskin pun pulang ke gubuknya dengan tangan hampa. Karena kelelahan, ia pun segera tertidur lelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi kakek itu lagi. Hai miskin, kamu memang tamak dan tidak pandai bersyukur. Mengapa rantai 3 kalung itu tidak kau ambil saja? Bukankah sudah ku beritahu lewat picuan murai? Ujar kakek itu. Maafkan saya, Kek. Berilah saya kesempatan sekali lagi. Saya berjanji tidak akan berbuat tamak lagi. Pinta si miskin sambil menyembah-nyembah. Apa boleh buat miskin? Kamu pantas menerima balasan itu atas ketamakanmu. Jawab si kakek. Nah, sesaat setelah berkata demikian, tiba-tiba kakek itu menghilang. Tak berapa lama, ayam jantan pun berkokok menandakan waktu subuh tiba. Si miskin pun terbangun dari tidurnya. Pagi-pagi sekali, si miskin kembali lagi ke tempat kejadian kemarin. Ia berharap akan menemukan sesuatu di sana. Lama dia menanti di tepian, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang diharapkannya. Di tepian, ia hanya duduk termangu melihat air suak itu mengubuk tak henti-hentinya. Setiap pagi si miskin pergi ke tempat itu karena masih berharap akan mendapatkan sesuatu dari sana. Namun, hanya air yang mengubuk itu yang ia temukan. Pepatah mengatakan, menyesal kemudian tiadalah guna. Begitulah nasib si miskin, ia hanya bisa menyesali ketamakannya itu. Dan hingga kini, suah air yang mengubuk itu masih dapat kita saksikan di hilir desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Dari cerita rakyat tersebut terkandung nilai-nilai moral yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak tahu mensyukuri nikmat tersebut biasanya disebut sebagai orang yang serakah atau tamak. Sifat serakah adalah salah satu penyakit hati manusia yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Yang dimaksud dengan serakah atau tamak adalah sikap yang tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapainya. Karena ketidakpuasannya itu, segala macam cara pun ditempuh. Seperti pada cerita tersebut, meskipun si miskin telah dinasihati oleh si kakek melalui picuan muri, ia tetap saja tidak menghiraukannya. Ia terus-terus saja menarik tali tersebut hingga ia akhirnya mendapatkan balasan dari sifat tamaknya itu. Sifat serakah memang selalu membawa kepada kondisi yang lebih baik. Namun, biasanya itu hanya sementara, dan orang yang serakah tidak pernah berpikir apakah mengorbankan kepentingan orang lain atau tidak. Baiklah, itu tadi cerita rakyat dari daerah Pelalawan dan beserta nilai-nilai moral yang terkandung dari cerita tersebut. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.